Alice, don't try to save Agatha. High Priestess. Goodbye Lilia Calderu, the definition witch. Jasamu nggak akan pernah dilupakan. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown dan ngebahas episode ke-7 dari series Agatha All Along. Tapi di video kali ini khusus ngejelasin penjelasan ending ya teman-teman, ending explain. Boleh kalian scroll ya video Jokastoy yang nge-breakdown full episode ke-7 ini, udah aku upload kok. Wah bener-bener nih, episode ke-7 makin seru banget ya guys. Apalagi kematian dari penyihir Lilia Calderu, the Divination Witch, ini sangat heartbreaking, menyedihkan banget. Dimana sebenarnya Lilia Calderu ini terbelenggu dan tersiksa dengan kekuatannya itu ya. Kekuatan pikiran yang bisa traveling ke masa lalu, masa depan, dan masa sekarang, overlap mind gitu ya teman-teman. Jadi ingatannya saling bertumpuk satu dengan yang lainnya. Nonton episode 7 berasa nonton series Loki season kedua. Cut per cut, potongan per potongan scene yang menampilkan masa lalu dan masa sekarang serta masa depan mirip banget dengan series Loki Time Sleeping. Jadi episode ke-7 ini aku namain dan aku judulin Time Travel Menuju Kematian guys. Dan di episode ini juga terungkap Lady Death, yaitu karakter yang diperankan oleh Rio Vidal sebenarnya, the original Green Witch. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, gabung dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Well, di episode ke-7 ini banyak banget easter egg dan juga poin yang terjadi teman-teman. Yang pertama, pengungkapan karakter Rio Vidal yang adalah seorang Lady Death atau Death. Nah, Death-nya ini karakternya masih belum jelas apakah merujuk ke karakter cosmic entity atau entitas kosmik yaitu Death, di mana Death ini merupakan 7 cosmic entity atau 7 entitas kosmik seperti yang terlihat di Hall of Eternity, di mana sudah terlihat debut di MCU Eternity, The Watcher, The Celestial, dan juga si Death ini. Nah, kurang Eon dan juga Infinity belum debut di MCU ya teman-teman. Wah, kalau benar karakter Death atau karakter yang diperankan Aubrey Plaza Rio Vidal ini adalah beneran Death, Lady Death, entitas kosmik, pasti mind blowing banget ya teman-teman. Keren banget sih episode ke-7 ini. So far adalah episode paling favorit aku. Beberapa episode yang lainnya sama-sama seru dan favorit, tapi ini tuh kayak terfavorit. Kalau aku rating 9 out of 10, boleh banget dikasih ke sini ya. Kita bisa banget merasakan kepedihannya dan sakitnya kekuatan dari si Lilia Calderu. Karena episode 7 ini fokus menunjukkan point of view kekuatan Lilia yang bisa traveling pikiran ke masa lalu, masa sekarang, masa depan. Di mana kekuatan ingatan Lilia Calderu ini, Divination Witch, bagaikan 3 jalur ingatan yang berbeda. Sama-sama berjalan bersamaan di waktu yang bersamaan pula. Namun, pada 3 masa berbeda. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Maka dari itu, Lilia ini tersiksa akan kekuatannya sendiri ya teman-teman. Inilah yang dinamakan tumpang tindih ingatan masa depan, masa lalu, masa sekarang. Past, present, and future. Memory overlap. Jadi seperti itu. Informasi-informasi yang Lilia Calderu dapatkan di masa sekarang itu berasal dari informasi di masa depan dan juga informasi masa lalu, sehingga ingatan dia ini tumpang tindih, membuat dia bingung menentukan yang mana realitas dan yang mana ilusi. Tapi ketika ia bisa mengendalikan dan mengontrol kekuatannya, Lilia Calderu sangat hebat. Tapi di sini nggak bisa ya teman-teman. Ia harus melihat apa yang terjadi, bukan mengendalikan. Ia bahkan diperingatkan oleh ingatannya di masa depan untuk memperingati Alice agar tidak menolong Agatha. Sama ya teman-teman, ketika ia bertanya tentang dirinya itu Wispy atau Cookie kepada Alice, yang merupakan pertanyaan Jennifer Kale di masa depan. Jadi ingatan Lilia Calderu ini saling berhubungan. Ada celah, ada gap ingatan di sana yang membuat ia menjadi seperti itu ya, kekuatannya si Lilia. Di ending episode ke-7 ini sudah jelas tertulis bahwa yang berlanjut ke trial berikutnya ialah Jennifer Kale, Agatha Harkness, dan juga Billy. Dan kelihatan ya bahwa akar tanaman Witch's Root berubah menjadi hijau, mengartikan bahwa ujian berikutnya ialah si tentang Rio Vidal atau Death ini guys.
The Green Witch. Terlihat di episode ke-7 juga akhirnya Salem Seven ini mati, useless banget, gak jelas, aku gak tahu ya. Daripada mati sia-sia kayak itu mending gak usah ditampilin sekalian ya. Tetapi terlihat bahwa yang tertusuk pedang itu hanya 5 Salem Seven, sedangkan 2-nya mungkin berhasil kabur ya. Yang bisa berubah jadi hewan yang bisa terbang itu ya, seperti kikada atau gagak ataupun burung hantu. Karena bener-bener aneh banget sih kalau cepet banget matinya gitu ya guys. Kelihatan banget nanti di next episode ke-8 dan episode ke-9 series Agatha All Along. Yang selamat dari The Witch's Road ini salah satunya adalah Jennifer Kale guys, yang berhasil keluar ya dan mendapatkan kekuatannya kembali. Cukup sedih sih melihat bagaimana Alice Wu Gulliver dan juga Lilia Calderu yang mati di The Witch's Road untuk melindungi mereka semua. Jadi untuk episode minggu depan itu akan rilis langsung 2 episode berbarengan teman-teman. Dan iya, 1 minggu besok langsung 2 episode dan mengakhiri series Agatha All Along ini. Agak aneh banget ya, kenapa harus rilis 2 episode? Kenapa nggak digabung jadi 1 episode saja ya guys? Kenapa harus jadi 2 episode? Agak aneh banget sih. Tapi nggak tahu ya, katanya sih langsung rilis 2 episode gitu. Wah, berarti nanti Jokastoy agak kesusahan ya nge-review dan nge-breakdown ya. Jadi satu episode aja dulu ya gengs. Jadi memang khusus episode ke-7 series Agatha All Along ini adalah yang terbaik dan yang terfavorit, karena memang dari awal sampai akhir kita bisa melihat bagaimana semua terkoneksi antar setiap episode itu ya. Dan juga ucapan-ucapan Lilia Calderu yang suka ngawur dan spontan, yang ternyata itu merupakan ingatan-ingatannya, tumpukan memori-memori dari masa depan dan masa lalu yang pada saat itu belum relate. Nah, baru relate dan baru terkoneksi dengan masa sekarang ketika terungkap di episode ke-7 ini ya. Setiap racauan, setiap ucapan-ucapan aneh yang dia ucapkan secara spontan membuat teman-temannya bingung. Itu semua merajut satu kesatuan puzzle demi puzzle yang ada di series Agatha All Along. Dan ini kreatif banget ya teman-teman. Bener-bener deh, keren banget. Penggambaran setiap kartu tarot yang merupakan representasi dari setiap masing-masing karakter penyihir yang ikut ke The Witch's Road ini benar-benar mind-blowing banget. The Queen of Cups, Lilia Calderu itu sendiri, Tower Reversed, karakternya Billy Maximoff, The High Priestess, Jennifer Kale, The Three Sword, Agatha Harkness, Death, Rio Vidal, Knight of One, Alice Wu Gulliver, The Three Pentacles yang menggambarkan Coven, teman-teman Agatha Harkness dan semua penyihir yang tergabung dalam Coven Agatha berusaha bersama masuk ke The Witch's Road. Episode ke-7 ini yang membuat aku kecewa dan kesel banget cuma si Salem Seven aja sih. Belum juga menunjukkan full potensi kekuatan sihir mereka di series ini. Sudah mati aja ya teman-teman, kesel banget sumpah. Kayak mereka kan memburu Agatha, mereka menyerang Agatha Harkness aja belum sempet ya teman-teman, udah is dead, mati semuanya. Mana matinya kayak gitu pula, padahal bisa berubah jadi hewan untuk kabur kalau memang mereka terjatuh dari tower yang terbalik. Tapi mati ketusuk semuanya. Aduh, sumpah ya, ini tuh kayak di nerf banget dengan versi Salem Seven di komik Marvel. Jadi menurut aku daripada ditampilin tapi kayak gini, mending gak usah ditampilin ini Salem Seven. Cuman gayanya aja kayak menakutkan, tapi ternyata mudah mati semuanya ya. Benar-benar di luar nurul ini Salem Seven. Semoga pemimpinnya Vertigo selamat ya, yang bisa berubah jadi serangga kikada itu, dengan beberapa penyihir yang bisa terbang jadi hewan terbang seperti gagak dan burung hantu. Harusnya sih mereka bisa selamat sih logikanya. Jadi bener-bener ya teman-teman, good job sekali, sangat sekali good job. Apalagi perkataan Billy Maximoff yang bertanya tentang nasib Scarlet Witch, Wanda Maximoff, beneran mati nggak sih? Agatha Harkness pun menjawab bisa iya bisa enggak, tetapi dia lebih prefer ke masih hidup. Nah lo, pasti masih hidup ya. Aku pengen banget Scarlet Witch dan Billy Maximoff kembali bertemu ya guys. Scarlet Witch hidup lagi, di resurrected, dihidupkan kembali guys. Wah, keren banget pasti ya project-project MCU ke depannya. Jujur series Agatha All Along ini benar-benar di luar ekspektasi banget. Aku gak ekspektasi macam-macam, tiba-tiba dapet sebagus ini, ngalah-ngalahin series Secret Invasion. Keren banget ya teman-teman, dengan budget yang minim pula, tapi kualitas gak usah ditanyakan lagi. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari Jokastoy. Semoga bisa memberikan informasi dan menghibur teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.